Halo semuanya. Hari ini gue baru aja nyampe di salah satu tempat kediaman yang akan kita ajak ngobrol hari ini. Siapa dia? Kita tungguin lebih lanjut. Oke, jadi gue akan naik ke atas. Oke? Kita tungguin ya. Oke, jadi gue udah turun dan gue bawa makanan untuk apa? Kita mau ngobrol-ngobrol sambil makan-makan sambil nyemil. Jadi pastiin lu ikut di belakang gue, oke? Oke, sudah di lift, jadi tinggal turun ke atas. Ke lantai. Lupa lantainya by the way, lantai. Apa ya? Namanya berapa lantainya? Oh 7, lantai 7 guys, lantai 7. Halo guys, jadi kita di lantai 7. Langsung aja kita ketemu sama tokoh kita yang kita mau ngajak ngobrol. Oke, jadi gua sama kameramen kita ngajak ngobrol. Tokoh kita satu ini, tokoh kita ini adalah salah satu calon dosen atau udah dosen kali, gua kurang lupa. Dia ada salah satu dia yang mendalami perjanjian lama di Sekolah Tinggi Teologi Ekumen. Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Di sini kali ya? Bukan salah. Oh, keren. Oh. JM. Iya, salah. Di sini 7 Gimana, baik? Baik. Ya? Ini mau mulai kita. Mau langsung mulai nih? Langsung mulai. Oke. Aduh. Masuk dulu dong. Cuci tangan dulu Ya. Cuci tangan dulu, jangan lepas maskernya. Dia cuci tangan dulu ya. Cuci tangan. Oke. Jadi harus bersih ya guys. Waspada. Ya, COVID-19. Oke guys, jadi kita akan ngobrol-ngobrol soal pokoknya lo dengerin aja lah ya. Oke deh. Sanctuary, sanctuary, sanctuary. And we're about to start in 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to Sanctuary, a place for Everyone. everyone. Jadi hari ini gua sama dengan Coco Green. Yes. Apa Halo. kabar? Mantap, luar biasa. Yes. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas tentang idola. Idola. Lu punya idola gak? Pasti punya. Punya, Tapi ya mungkin nggak kayak dulu waktu gua kecil ya. Waktu lu kecil. Beda cara gua ngidolain orang udah beda. Idola bukannya buat yang sikat gigi itu ya? Itu odol. Odol. Itu odol ya. Kalau saya sih yes ya. Mas Anang? Yes. Itu Indonesian odol ya nggak? Idola lu waktu kecil ngapain? Oke, kalau ngomong idola sih gue waktu kecil karena gue di daerah kampung ya, daerah Kalimantan dulu kan. Ketapang ya? Iya, Ketapang ya. Jadi salam buat yang nonton kalau di Ketapang ya. Asik. Dulu kan belum ada kayak media segila hari ini ya. Jadi ya kita cuma ada TV, ya kan. Nah kita seringnya gara-gara nonton TV ya idola kita dari situ gitu loh. Betul. Nah idola gue yang pertama-tama sih memang kalau mau dibilang bukan dari TV itu sejujurnya ya. Karena idola gue yang pertama-tama itu adalah orang yang berdiri di mimbar. Pendeta, benar. Oke. Jadi dari gue umur 4 tahun, 5 tahun karena gue sering diajak bokap nyokap gue ke gereja. Keluarga gue kan cukup religius ya. Jadi mereka sering ajak ke gereja, mereka ajar gue cinta Tuhan. Dan akhirnya ya tiap gue ke gereja gue ngeliat pendeta dong. Iya. Dia khotbah gitu kan. Pernah satu kisah kalau nggak salah gue umur 5 atau 6 gitu, gue maju ke mimbar. Maju ke mimbar. Anak kecil ya? Anak kecil biasa bocah lah ya. Nah pas gue maju ke mimbar, pendetanya sampai udah kesel mungkin karena gue sering kali maju. Dia sampai nanya, Grand mau jadi pendeta? Wah. Lu buat ya?
itu lu buat gitu kan. Tapi ya benar juga, akhirnya gue jadi pendeta gitu kan. Oh gitu ya. Nah jadi gue sering kali lihat, wah gokil keren banget ya, gokil bisa ngomong depan mimbar. Sekarang ke depan mimbar gangguin ke pendeta atau cuma kayak lihat? Liatin doang gitu, cuma liatin murni bener-bener. Liatin bengong kayak ya emes gitu lah. Oh itu belum ada video ya? Belum video. Nggak ada. Nah jadi ya kalau dibilang idola ya mungkin pertama-tama waktu dulu idola gue adalah pendeta. Oh, pendeta ya. Makanya terbentuk gue ada image gue mau jadi pendeta juga ada. Oh. Di situ. Itu ada apa? Percikannya, embrionya. embrio. Terus Yang kedua, Yang tadi kedua. tuh soal TV tuh. Ah. Nah, karena kita sering nonton kartun di rumah kan, jadi yang kita idola itu anime. Gitu kan? Nah, anime dari Tsubasa ya kan? Siapa lagi? Apa namanya? Dragon Ball. Oh, aduh. Beyblade, Naruto, SpongeBob. SpongeBob enggak lah, itu bukan anime. Itu enggak. Bukan. Buat anak 90-an pasti tahu gitu Iya, ya. iya. Kalau pagi-pagi RCTI, Indosiar itu jam 6 udah gila Apalagi banget hari ya. Minggu ya. Apalagi hari Minggu kan. Wah, sampai kita tuh kalau udah kayak Naruto gitu ya kan, saking ngefansnya rumah kita tempelin semua gitu kan. Jalan juga begini ya. Jalan juga begini, tangan ke belakang begitu kan. Wih. Jadi ya sedikit banyak itu nemplok di pikiran gue. Dan akhirnya gue membangun diri gue nih, gue menggayai diri gue, bikin gayanya gimana. Itu ya kayak Naruto itu. Jadi waktu lu ngomong sama teman, Sasuke. Iya, Naruto. Nani. Gitu kan. Gitu ya. Gitu jadi memang ya itu tadi pendeta dan anime ya akhirnya jadi idola gua. Oh. Masa keren dan laki-laki banget. Gitu ya. Oke, ada nggak misalnya kayak akhirnya tuh apa yang lu idolakan pada saat itu kebawa dalam kehidupan sehari-hari? Oh iya pastilah. Tadi kalau waktu kecil ke bawah banget. Kalau sekarang? Nah kalau sekarang mungkin gua punya idola. Tapi idola gua udah berubah. Ya bukan tadi lagi. Tapi jalan lu udah nggak begini dong. Udah nggak begini lagi, udah nggak, ya kan? Udah pakai Sasuke lagi, Naruto udah nggak lagi. Dan cara gua memaknai idola, mengcopy idola juga udah beda. Oke. Gua ngeliat hidupnya udah beda. Nah kalau mungkin idola gua karena gua ada di dua dunia ya. Nah, gua kayak amfibi ya, amfibi kan dua dunia tinggalnya ya. Nah gua punya dua idola sih sebenarnya. Idola di dunia gereja karena gue sebagai pendeta kan, sama idola gue sebagai dosen ya, karena gue kan akademisi juga kan. Oke. Jadi gue punya dua idola nih yang mewarnai hidup gue. Ya. Nah tentu pertama-tama soal kehidupan gereja nih ya, soal penggembalaan itu yang paling mewarnai gue adalah Om Eras. Nah Babe Eras nih sangat mewarnai gue. Bagaimana cara dia memperlakukan jemaat, dia gembalain jemaat, dia murah hati sama orang. Waduh itu inspirasi banget. Cara dia khotbah yang berapi-api, yang nantang orang buat berubah. Wah itu gila banget. Dan itu benar-benar membuat kepribadian gue itu banyak terbawa gitu ya. Mungkin bukan gue copy paste yang benar-benar plek-plek gitu ya, tapi banyak dari cara-cara dia, karakter dia tuh mempengaruhi hidup gua gitu loh. Nah itu kalau yang di dunia gereja. Dunia akademisi? Kalau dunia akademisi gue punya satu orang yang akhir-akhir ini gue lihat ya, gue panutin ya. Itu namanya Profesor Joas. Profesor Joas Adi Prastia. Oke. Jadi dia ini salah satu profesor teologi di Indonesia ya, profesor teologi. Karena profesor teologi di Indonesia cuma 5 atau 6 gitu ya. Oh, dan dia salah satu. Dan dia salah satunya. Oke. Nah, dia bagus banget. Karena kita sekarang udah online kan ya. Jadi gue berkesempatan untuk berapa kali ngikutin kuliahnya dia di online. Cara dia ngajar, cara dia bikin PPT, insight dia, perspektif dia, itu keren banget. Dan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara gue mengajar dan menyajikan pengajaran gue gitu loh. Contoh misalnya. Contohnya ya soal sederhana, cara dia bikin PowerPoint misalnya. Oke. Nah, ini paling sederhana ya. Dia itu bikin PowerPoint itu menurut gue sangat unik. Karena dia kombinasiin gambar terus sama poin-poin yang singkat. Kalau kita kan bikin PPT kadang-kadang terpancing untuk pindahin semua di situ kan, plek-plek semua tulisan di situ. Banyak gitu. Iya, supaya kita tinggal bacain kan. Iya. Nah kalau dia enggak, Oke. dia poin-poin doang. Dan semua itu ada di otak dia. Wah itu keren banget. Dan pendengar, penonton pun pasti ketika lihat PowerPoint yang lebih singkat begitu lebih nangkep.
buktinya gue soalnya gue ngerasa ini nangkep poinnya gue gitu Berat ya. jadi bisa. Berat jadi bisa ringan karena mungkin cara dia bawain enak gitu loh, nggak terlalu banyak isi powerpointnya terus dia jelasin. Jadi kita ingat poinnya dan terngiang-ngiang penjelasan dia. Nah itu pun gue lakuin sekarang. Berhasil gak? Nah gue nggak bisa bilang berhasil 100% ya karena gue kan nggak pernah nanya orang yang gue ini kan. Tapi gue rasa gue lebih enjoy bawainnya. Dan orang-orang pun lebih oh iya ya ternyata begini ya poinnya ini gitu. Nah, akhirnya ya ini berdampak baik buat gue gitu. Oke, jadi sekarang untuk yang lu dari kata idolakan di bidang itu ya ada Komeras sama Pak Joas. Pak Joas betul. Tetapi gimana caranya lu mengidolakan tapi tetap jadi diri lu? Waduh. Kadang-kadang kan orang-orang kan mau mengidolakan orang bener-bener kayak bener-bener mirip lah pokoknya. Cuma Iya. kita harus original. Benar. Menurut gue ya. Tapi gimana? Benar, kita lahir original, jangan mati imitasi kan. Oke. Nah, itu tagline kita kan. Nah, kalau gue sih bilang mungkin kalau lu ngikutin orang ya langsung gitu ya, itu berarti lu nggak memandang bahwa diri lu tuh istimewa. Oh. Ya itu dulu, lu mesti gue pikiran itu dulu. Kenapa lu mesti ngikutin orang lain, sedangkan diri lu itu istimewa? Yang dia pun, even sekelas Om Eras, Pak Joas nggak bisa sampai kayak gue. Karena gue punya posisi sendiri. Oke. Gue punya kepribadian sendiri, gue punya lingkaran sosial sendiri yang gue tuh nggak bisa diganti sama orang lain. Nah jadi kalau kita sampai plek-plek mau ngikutin orang, berarti ada yang salah dengan cara kita melihat diri. Lu lihat orang lain lebih oke daripada lu, lebih terkenal daripada lu, jadi lu pengen berubah seperti dia. Harusnya salah. Lu nggak boleh berubah seperti orang yang terkenal. Even itu bokap lu, gue pengen jadi kayak bokap gue. Jangan. Jadilah dirimu sendiri. Oke. Jadilah dirimu sendiri karena kamu itu bisa lebih hebat daripada bokap lu, bahkan daripada Xiaowen yang kamu idolain hari ini. Nah itu dulu pertama. Oke. Karena gue ngerasa banyak orang yang pengen copy paste karena wah gue kayaknya lihat dia terkenal nih, bisa diterima nih. Akhirnya dia coba. Padahal belum tentu dengan kepribadian lu ya, cara kita ngomong, nada kita bisa cocok gitu kan. Misalnya kayak gue kayak Om Eras nih, gue gebrak misalnya, gue marah bisa waduh berapi-api gitu kan. Suara gue kenceng-kencengin, galak-galakin, nggak cocok. Suara gue suara orang gelodok. Coba lu coba contoh Om Eras bisa coba. Nggak bisa ya kan. Gue kalau jualan obat bisa. Ayo sini 5 sekilo kan cocok gue ya kan. Beli di mana? Beli di klinik Tongfang gitu kan. Nah gue cocok gitu kan. Suara gue suara yang orang Chinese banget gitu loh. Sehingga kalau gue misalnya khotbah, saudara bertobat, berubah, gue kayak apa kayak boker gitu, gue tahan-tahan kan, aneh. Oke. Nah mending gue dalam ekspresi gue, misalnya, yuk kita berubah yuk, bertobat, gue tantang lu, gue challenge lu. Nah orang lebih ngerasa, oh ini keren. Oh iya. Dan kalau kita copy paste orang pun kerasa lah. Orang yang dengar kita tuh kerasa ini orang kayaknya nggak asli gitu ya. Pertanyaannya gini aja gampang. Kalau orang bisa dapat yang asli, ngapain dia yang KW? Dia cari lu yang KW gitu kan? Juga ya. Lu jangan berusaha jadi KW-nya orang. Karena sayang, orang nggak akan cari lu, orang cari yang ori. Nah makanya kita jadi asli aja. Lu ngeliat diri lu mesti unik dan istimewa. Yang even yang lu idolain pun nggak bisa sama kayak lu. Itu yang mesti ditaruh dulu di hati kita. Gitu. Itu yang pertama tuh. Yang kedua harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, lu bukan yang nggak boleh punya idola, tapi lu mesti modifikasi sesuai dengan konteks hidup lu. Berarti punya idola boleh nih ya? Boleh. Tapi ATM. Lu ngikutin boleh, tapi ATM modif sesuai keadaan lu. Oke. Misal, Om Eras kan murah hati ya kan. Kita sering dengar beliau kalau kesaksian di mimbar kasih cleaning service 20.000, 50.000 ya kan. Security dibagi-bagi kan. Kalau gua ngelakuin itu, waduh gempor gua. Bisa-bisa rumah nggak makan sebulan gitu kan. Beda kelasnya dong. Nah, gue mesti amati nih Om Eras nih. Ternyata yang diambil itu murah hatinya. Tiru murah hatinya, T ya kan? T. Amati, pas gue amati udah ketemu nih murah hati yang dapat. T, tiru. Apa yang ditiru? Kemurahan hatinya. Bagaimana dia mau berbagi sama orang, itu masih gue tiru. Tapi jangan berhenti di T. Masuk ke N, modif sesuai kemampuan kita.
sesuai situasi kita. Gue mampunya bantu orang tua dulu, keluarga dulu. Gue dari keluarga gue dulu. Oke. Beliau pasti udah lewat dari keluarga, gue yakin itu udah lewat levelnya. Makanya beliau keluar ke orang lain. Nah, gue juga, gue mulai dari keluarga dulu. Kalau keluarga gue udah cukup, gue mulai bantu orang lain. Dan gue juga ngimbangin dua itu, keluarga sama orang lain. Tapi sekarang gue masih lebih banyak di keluarga. Karena jujur kemampuan dan situasi gue lebih mendukung ke keluarga. Oke. Nah jadi tetap murah hatinya sama. Gue ambil itu dari idola gue. Tapi modifikasinya beda. Beda. Sama kayak Pak Joas. Gue contoh poin-poinnya kan. Tapi gue nggak copy paste apa yang dia poinin. Modifikasi. Tiru cara dia nyajiin kan. Tapi gue bawain pakai cara gue sendiri, cara anak muda. Gitu ya. Itu udah. Oke, jadi memang jadi nggak masalah punya idola. Nggak masalah. Cuman biasanya kalau namanya idola ya bisa-bisa tuh ngarahnya kepada berhala. Iya. Jadi kita terlalu ibarat kata mengkultuskan atau mengidolakan sampai gimana jadinya tuh kalau nggak ada dia tuh gue nggak bisa hidup gitu loh. Jadi kayak berhala begitu. Nah kira-kira menurut lo nih sampai atau mungkin ada batasan-batasan gimana cara kita mengidolakan tanpa memberhalakan? Iya betul. Mengidolakan tanpa memberhalakan ini bagus banget. Nah, jadi sebenarnya batas antara idola dan berhala itu cuma ada di titik dimana apakah dia membawa lu Ya. jauh dari rencana Tuhan, ya. Jauh dari hati Tuhan, atau enggak? Kalau sampai idola lu membawa diri lu jauh dari rencana Tuhan, maksudnya begini, lu nggak jadi diri lu sendiri, lu jadi orang lain. Padahal Tuhan pengennya lu kayak A misalnya, tapi lu jadi C. Nah, itu namanya berhala. Contoh orang ngefans banget sama artis Korea kan. Waduh, semua rambut diwarnain kayak Korea, muka dipapas semua, Instagram dan semua ya. Padahal lu tuh bukan orang itu, gitu loh. Lu orang yang suka nulis puisi misalnya, dan lu nggak cocok rambut begitu, belah tengah, rambut kayak nanas kuning begitu, ya kan? Muka lu ya bukan muka orang Korea gitu kan? Nggak cocok. Nah nggak usah. Itu titik dimana kita memberhalakan dia, dimana dia tuh jadi orang yang bisa bawa kita jauh dari rencana Tuhan. Nah, lu jangan mikir jauh dari rencana Tuhan itu ketika lu pindah agama. Enggak. Jauh dari rencana Tuhan itu ketika lu gak jadi diri lu sendiri, dan lu mulai mencari orang lain untuk lu menjadi diri dia. Nah, itu udah lu jauh dari rencana Tuhan. Jadi kalau lu idolain seseorang atau sesuatu dan lu diubah oleh orang itu atau sesuatu itu, lu memberhalakan dia. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau dia membuat hati lu jauh dari Tuhan, tata hati lu diganti sama yang lain, itu dia titik di mana lu berhalain orang atau barang tersebut. Gitu. Misalnya harusnya dulu lu bisa saat teduh, lu bisa punya komunitas komsel sama teman-teman. Tapi ketika pacaran misalnya, ketika lu punya pasangan, waduh, sekarang baca Alkitab enggak, doa mulai jarang, komunitas nggak mau ikut lagi. Nah, artinya tata hati lu yang sebelumnya didudukin sama Tuhan, sekarang ganti penduduk. Pacar lu idola sama dia, lu sayang sama dia, lu panutinnya sebagai orang yang sayang sama gua. Akhirnya tapi lu memberhalakan dia. Sama kayak siapapun itu, misalnya kayak pendeta lah ya. Katakan misalnya contohnya Om Eras. Kalau gue memberhalakan Om Eras, artinya gue selalu melihat dia lebih dari Tuhan. Pokoknya selalu Om Eras yang gue lihat. Padahal Om Eras itu hanya perpanjangan tangan Tuhan supaya gue bisa mengenal Tuhan. Iya kan? Nah, Om Eras sendiri bilang bahwa dia itu bukan perantara. Beliau adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran supaya kita sampai ke Bapa langsung. Gitu. Sampai ke Tuhan Yesus, terus sampai ke Bapa. Nah, ketika gua ngerasa, waduh, kalau bukan Om Eras yang khotbah nih misalnya ya, bukan Om Eras yang khotbah KJM misalnya, gua nggak mau ke gereja lagi. Itu salah. Itu udah berhala. Itu berhala. Berhala. Nah, makanya buat teman-teman yang kalau dengar khotbah itu milih-milih ya, kalau enggak dia yang khotbah, malas gua.
Udah, itu contoh-contohnya berhala. Karena kita bisa melihat dari banyak sudut, banyak orang. Memang kita akui nggak semua pendeta itu kualitasnya sama, memang ada unsur itu. Tapi jangan sampai kita nggak bisa diisi kalau bukan orang itu. Misalnya kalau bukan Om Eras gue nggak ke gereja, berarti gue libur. Itu namanya berhala. Kita menjadikan Om Eras lebih tinggi daripada Tuhan yang hadir di gereja. Betul. Padahal ketika ke gereja kita cari siapa? Tuhan. Berarti harusnya di mana ada Tuhan, di situ kita beribadah. Di mana siapa yang khotbah itu pasti Tuhan percaya. Pasti Tuhan percaya. Kira-kira gitu batas antara berhala dan idola. Oke ya, antara itu ya. Nah gimana, gue jadi penasaran sama berhalanya di zaman perjanjian lama sama berhalanya zaman perjanjian baru. Karena kan kadang-kadang ya kalau kita ngomong perjanjian lama tuh biasanya langsung tetap berhala. Karena udah biasa dengar Ya. di PL tuh berhala. Nah mungkin lu bisa cerita sedikit kali ya, berhalanya di PL sama berhalanya di sekarang nih zaman Ya. kita, saat ada yang sama atau ada yang beda? Oke, dikit aja ya. Oke. Kalau banyak panjang nggak selesai. Iya dikit aja. Persamaan perbedaan itu ada, benar. Persamaan berhala zaman dulu sama zaman sekarang itu satu. Apa tuh? Selalu sama. Apa tuh? Dia selalu menarik hati kita jauh dari Tuhan. Termasuk menarik kita jauh dari rencana Tuhan. Ya kan? Contoh paling gampang itu Israel. Ya, Israel. Nah, Israel itu waktu dia mau keluar dari Mesir, yang jadi berhala dia itu waktu dia keluar ya, sebenarnya bukan patung-patungan. Israel nggak buat patung waktu keluar, tapi berhala yang dia masih nempel di pikiran adalah Mesir itu sendiri. Mesir itu jadi berhalanya Israel. Kenapa? Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir, terus mereka ngalamin kelaparan, ngalamin satu hal yang nggak enak, ngalamin perasaan takut, mereka langsung bilang ke Musa, Musa emang udah nggak ada kuburan lagi? Nggak ada kuburan lagi di Mesir sampai lu bawa kita ke depan laut Teberau dan kita ada di antara tentara Mesir sama laut. Lu mau bunuh kita di sini? Kurang kuburan di Mesir, gitu kan? Iya. Mereka bilang ya udah kita balik aja dah, ya kan? Padahal kalau mereka sabaran dikit, mereka bakal ngeliat mujizat yang gede banget. Di mana rencana Tuhan hadir di hidup mereka. Iya. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi dipotong aja ya. Jadi dipotong yang diam-diam ini ya. Jadi kita nge-distract guys. Jadi kita nge-distract sama azan. Oke, by the way, tadi soal apa tadi terakhir di mana? Israel itu ya? Ada yang di pikiran gitu ya? Iya, benar. Jadi gini. Tunggu bentar. Jadi mending kita break dulu. Oke, break dulu Kita ya. break dulu. Supaya lu pada penasaran, jadi kita break dulu. Nanti kita lanjutin lagi, oke? Oke. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak berjalan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Tuhan, perkenankan aku
sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian. Ku iri Tuhan, Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Oke, Yes. kita lanjut lagi. Kembali Eko. lagi ya. Kembali lagi. Tadi terakhir kita ngomongin soal Israel. Yes. Bagaimana perbedaan dan persamaan Berhala. antara berhala waktu di zaman Israel perjanjian lama dengan di zaman kita hari ini. Ya, betul. Jadi tadi kita udah ngobrolin tentang ciri-ciri berhala yang sama ya dari dulu sampai sekarang ya. Betul. Dan ciri yang sama dari seluruh berhala adalah dia akan membuat kita jauh dari rencana Tuhan dan jauh dari Tuhan. Itu yang paling sama dari dulu sampai sekarang. Oke. Tadi contohnya kita kasih Israel. Israel. Ya. Israel ketika dia keluar dari Mesir, ketika Tuhan pengen bawa dia masuk ke tanah Kanaan, di mana di tanah itu Tuhan akan benar-benar dekat sama umatnya, Yap. benar-benar jadiin Israel itu umat dia, gitu ya. Tapi Israel nolak, karena Mesir masih di otak mereka, Oke. Masih mikirin Mesir. masih mikirin Mesir, masih memberhalakan Mesir. Kenapa? Karena Mesir itu zona nyaman mereka, ya kan? Mesir itu bukan yang kalau mau lewat Mesir. Oh itu misi. Lucu juga kayak dia ya. Aduh, gue misi nih sama lo gitu ya. Misi, emosi Oke, nggak gitu. nyambung. Nggak nyambung nih dia nih. Iya. Nah jadi Mesir itu ada di pikiran mereka, Oke. zona nyaman lah ya. Iya. Karena apa? Makan jelas ya kan. Meskipun harus kerja keras, yang penting hidup jelas. Jadi ada makan, bisa tidur gitu ya. Mereka nggak berani ambil challenge, nggak berani ambil tantangan. Meskipun ketika ambil tantangan itu akhirnya mereka bisa dekat sama Tuhan. Yap. Nah akhirnya zona nyaman ini terhadap Mesir jadi berhala di pikiran mereka, menjauhkan mereka dari Tuhan, Oke. menjauhkan mereka dari rencana Tuhan, membelenggu pikiran mereka, istilahnya memenjarakan lah, jadi nggak bisa kemana-mana. Meskipun badannya keluar dari Mesir, tapi otaknya masih di Mesir. Oke. Makanya bagi Tuhan lebih mudah untuk mengeluarkan Israel dari Mesir, badannya, Oke. daripada mengeluarkan Mesir dari pikiran orang Israel. Oke. Itu lebih susah. Lebih gampang keluarin badannya dari Mesir daripada Mesir dari pikirannya orang Israel. Yap. Karena pikiran orang Israel sudah sangat terbelenggu dengan Mesir. Nah makanya hari ini kalau kita punya berhala, kita seterikat dengan berhala, ciri-ciri paling gampangnya adalah kamu lihat. Coba kita lihat di hati kita. Apakah mungkin game ya, atau hobi yang lain
membuat kita jadi nggak produktif. Sehingga kalau nggak produktif itu kita jauh dari rencana Tuhan. Oke. Tuhan kan mau jadiin kita misalnya dokter yang hebat, profesor yang hebat misalnya ya. Tapi gara-gara kita main game nggak produktif, kita main game waktu habis, akhirnya Tuhan nggak bisa pakai kita. Tapi kalau sibuk kerja bisa jadi berhala juga nggak sih? Sibuk kerja dengan kita terbelenggu ya di situ ya, bisa jadi berhala. Bisa juga ya. Apalagi kalau kita melihat kerja ya sebagai identitas kita, harga diri kita. Oh. Makin lo produktif, makin gue berharga. Oke. Enggak. Produktivitas lo tidak sepenuhnya memberikan harga pada diri lo. Iya, karena kadang-kadang kan ada orang yang gue kerja tuh hari ini buat Tuhan juga. Betul. Cuman jadi kayak bisa jadi ke berhala juga ya. Bisa. Kalau dia nggak menyadari itu, ya dia cuma mengatasnamakan Tuhan untuk sesuatu yang dia suka. Oke. Mungkin bisa karena dia merasa ya ini ada kepentingan gue di sini. Oh. Kayak dia kerja begitu kuat kan. Iya. Padahal Tuhan pengen dia seimbang. Tuhan tuh pengen kita seimbang. Ada kehidupan keluarga, ya kan? Ada kehidupan pribadi seimbang. Nah, jadi justru kalau hal satu nggak seimbang dan kita terbelenggu di salah satu, jadi susah. Contoh kayak Israel. Tuhan pengen bersekutu dengan mereka, Tuhan pengen pakai mereka, tapi mereka terbelenggu sama Mesir. Nah, kalau kita terbelenggu sama game, terbelenggu sama kerjaan, terbelenggu sama hiburan, dan akhirnya kita jadi lebih suka hal tersebut dibanding Tuhan, itu jadi salah. Itu jadi berhala. Itu sama dari dulu sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang ya. Sama, membelenggu, menjauhkan kita dari rencana Tuhan, itu sama. Bedanya? Nah, kalau bedanya itu cuma beda bentuknya. Beda bentuknya. Beda bentuk. Zaman dulu mungkin bentuknya sapi ya lembu mas gitu kan, patung lembu mas, patung dewa, patung apa ya. Zaman sekarang udah nggak main patung-patungan, tapi materialisme, ya, dikit-dikit harta, dikit-dikit uang, Ya. berhala, pengakuan, pengen diakui, pengen wah lu dihargain. pinter ya, yo dipuji-puji, ditepuk tangan. Kalau nggak pinter, nggak dipuji rasanya kurang mantep gitu kan. Gue harus sampai dipuji. Itu sama kayak kalau like Instagramnya gak banyak kayak down sendiri itu bisa jadi itu pun berhala. Oh. Lihat seseorang misalnya artis Korea atau siapa, wah terobsesi banget pengen kayak dia, itu juga berhala. Kalau terobsesi ingin punya prestasinya boleh, tapi kalau ingin jadi dianya itu salah, ya kan? Nah, terikat sama satu orang misalnya udah idolanya dia gitu ya, kita sampai nggak bisa kalau nggak lihat dia, nggak sama dia, kita rasanya nggak bisa. Wah, itu juga salah satu hal yang akhirnya buat kita memberhalakan orang tersebut. Gitu kan? Oke. Jadi berhala soal itu ya. Nah, kira-kira nih, oke sekarang kita udah mulai sadar nih, oh ternyata gue berhala. Gimana caranya kita untuk keluar dari zona itu? Yang udah lagi, ya sadarlah kita udah berhala nih, kita mau berubah. Gimana caranya? Oke. Berhala terhadap idola dulu ya pertama nih berarti ya. Kalau kita sekarang lagi terjebak di berhala, pemberhalaan idola ya. Ya udah, kita sama-sama ngelihat bahwa hidup kita ini punya tujuan. Itu dulu pertama. Lu mesti lihat hidup lu punya tujuan. Oke. Ya kan? Tujuannya nggak tahu jadi apa. Lu masing-masing beda sama gua. Jangan patokin cita-cita, keberhasilan, tujuan dari apa yang lu lihat di idola lu. Serap apa yang baik, gua setuju. Oke. Tapi meniru orang itu salah. Punyai kesadaran ingin keluar dulu. Punyai kesadaran ingin benar-benar enggak, aku harus jadi diriku sendiri. Ya. Aku harus jadi yang Tuhan mau. Itu dulu. Tahu tujuannya. Oke. Kedua, setelah kita tahu tujuan kita apa, setelah kita benar-benar bisa ngetrace, oh aku kayaknya menjadikan orang ini berhala nih, aku ngeberhalain dia nih, ya kan? Nah sekarang kamu mesti lakuin sesuatu yang bertolak belakang dengan yang dulu kamu lakukan. Misal kamu berhalakan misalnya siapa lah ya, artis Korea siapa ya, oh kamu tontonin terus, ya kan? Yuk sekarang kurangin. Kamu lihat yang lain, gitu kan? Kurangin. Dan kamu cari opini lain dari orang lain yang nggak sama kayak kamu ya. Jangan kamu nanya ke orang yang suka Korea juga. Itu makin bikin kamu akan terikat sama dia. Iya. Cari orang yang dunianya lain, supaya kamu memperluas referensi, perluas apa ya, jejaring gitu ya, networking ya, atau perspektif. Biar kita bisa lihat, oh ternyata hidup ini nggak cuma soal Korea ya.
misalnya begitu kan. Ya. Oh ternyata nggak cuma orang ini ya yang keren ya, masih banyak orang keren lain. Cari yang bertentangan, Oh, jangan cari yang sama. Kalau sama lu akan sama terus gitu. oke. Dan yang paling terakhir adalah minta tuntunan Roh Kudus. Apakah aku sudah sampai memberhalakan atau baru sebatas idola? Minta tuntunan Roh Kudus. Kalau misalnya kita belum terlalu peka, bertanyalah sama pendeta, sama kakak rohani yang bisa kita percaya. Oke. Kita butuh komunitas, kita butuh mentor, kita butuh sahabat rohani. Pasti. Kapan ketemunya gua nggak tahu. Nggak usah lu paksain juga kalau belum dapat. Tapi lu perlu, lu mesti. Nah dengan lu punya orang lain yang ngeliatin lu punya yang ngawasin, Jaga lah ya. ngejaga. Lu udah kelewatan deh. Oh. Atau misalnya kayak gue, karena gue idolain Om Eras misalnya, terus gaya khotbah gue mirip-miripin dia. Kalau gue punya sahabat rohani atau kakak rohani, sehingga kita bisa ada yang awasin, Betul. dia bisa Jaga. liatin, ngejagain, bener nggak? Ya. Kita nggak bisa selalu kenalin diri kita, kadang-kadang kita bisa ketipu. Tapi orang lain bisa bantu kita kenalin diri kita. Betul. Makanya perlu punya orang lain yang ngawasin kita. Gitu Betul. cakep. Oke. Kalau ngomongin pasangan hidup, Aduh, pasangan hidup itu juga bisa gak jadi yang ngejagain kita juga? Tapi kadang-kadang posisi bisa jadi berhala juga. bisa. Makanya sama kayak uang lah, netral dia. Pasangan Oke. itu netral. Semua tuh tapi bisa jatuh juga sih. bisa membangun tapi bisa juga menjatuhkan. Makanya mesti punya mentor rohani. Kalau gue sih ke situ ya. Punya mentor rohani, punya kakak rohani atau sahabat rohani bisa kasih tahu. Di mana titik lu udah jatuh atau belum? Di mana titik lu bertumbuh atau enggak? Makanya gue senang sama sistem satu gereja namanya Abalov ya. Itu gue apresiasi mereka. Iya, iya. Mereka bisa punya pasangan ya, pacaran, ada kakak rohani mentor. Oh. Sampai merit, kalau lu belum diizinin sama nih kakak rohani, lu nggak boleh merit. Gereja tidak akan memberkati. Jadi kalau kakak rohani izinin, baru lu boleh merit. Gila juga sih, memang Iya. satu sisi kita yang nggak terbiasa kayak, oke, gitu ya. Iya. Tapi itu bagus. Iya. Ada sisi bagusnya. Kalau kakak rohaninya memang benar-benar bertumbuh ya, ini bagus, bagus banget. Mau gue apresiasi. Oke. Oke, sekarang kalau kita ngomongin soal idola sama role model, beda atau sama tuh? Ya idola akan jadi role model suatu hari pastinya, gitu ya. Siapa yang kita idolain, nanti itu yang kita jadiin model. Role model kan artinya orang yang dari modelnya begitu, itulah yang akan kita contoh kan, Jangan kita roll. yang akan kita roll gitu ya, yang akan kita imitate, yang akan kita tiru. Nah itu berangkat dari kita naksir dulu. Idola kan satu orang yang kita admire gitu ya, kagum. Oh iya, kagum. Nah, berangkat dari kekaguman itu kita pengen nyontoh. Nah, makanya hati-hati dengan memilih idola. Bukannya orang Kristen itu cuma boleh role modelnya Tuhan Yesus saja. Betul. Kalau tadi kan kita kayak seolah-olah berarti boleh punya role model yang lain selain Tuhan Yesus. Nah, gimana? Kalau gue bilang begini, role model karakternya Tuhan Yesus. Oke. Tapi role model dalam arti manusia yang menunjukkan kita bagaimana menjadi pribadi Yesus dalam situasi mereka masing-masing itu bisa beda-beda. Yesus itu ada di tengah jalan, Yesus itu ada di kolong jembatan, Yesus itu ada di sekolah, di bangku direktur, ada banyak Yesus. Nah Yesus ini kita masih belajar dari mereka, Yesus kecil. Oh iya. Ada pengusaha yang mirip Yesus, kita masih belajar dari situ kan. Oh iya. Nah kita belajarin karakter Yesus, tapi dari orang-orang yang berbeda, sehingga kita kaya, nggak masalah. Tetap role modelnya Yesus dalam arti karakter utamanya tidak bertentangan dengan Yesus. Oh, Karakter utamanya nggak bertentangan. Yesus. Kalau misalnya lu punya role model, karakternya misalnya pezina, wah dia suka main cewek kiri kanan, Pembunuh misalnya. pembunuh, jangan, nggak usah, Jelas salah. Ya? jelas salah. Tapi kalau punya role model, misalnya lu sekarang lagi tekunin bisnis nih, role model lu misalnya pebisnis A, silakan. Cara dia jalanin bisnis gimana, cara dia berhadapan dengan praktek-praktek kotor di pemerintahan gimana, ya kan? Oh, oke. Siapa tahu dari dia kita bisa belajar, Kita dapat insight baru. dapat insight baru, Oke. ya kan? Ternyata dia nggak kompromi soal praktek seksual, dia serius, dia jujur. Iya. Itu kan karakter Yesus. Iya. Yang ujungnya nanti balik ke Yesus juga. Betul. Memang manusianya kita lihat, tapi karakternya kan Yesus. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi
closing statement deh buat kita deh kok, Close statement. untuk gimana anak muda sekarang mungkin udah ngerti, udah denger cerita Koko, sharing Koko hari ini, tapi lebih dikuatkan lagi lah gimana harus berbuat. Oke, cakep. Jadi gini teman-teman, kalau kita hari ini punya idola, itu bukan satu hal yang salah. Masa-masa remaja, masa-masa pemuda itu masa dimana kita memang mencari identitas. Dan identitas itu terbentuk dengan idola. Tapi jangan sampai salah mencari idola. Karena idola akan jadi role model. Dan role model itu akan mewarnai kita. Kalau kita udah ketemu role model, kita udah ketemu dengan idola, please jangan imitasi mentah-mentah. Amati, tiru, modifikasi. Oke. Lihat apa yang bagus dalam diri orang tersebut. Yap. Tiru karakternya, murah hatinya, apalagi baiknya, sukacitanya, ya kan, gampang memaafkannya. Tapi terapkan di diri kita dengan cara kita. Do it with your own way, DIY, ya kan, DIY, gitu ya. Do it yourself, gitu loh. Lakuin dengan caramu sendiri. Oke. Jangan copy paste. Jangan sampai lahir original, mati jadi imitasi. Nah, itu yang masalah. Jadi teman-teman, please jadi diri sendiri. Temuin orang yang bisa kita contoh. Ambil contoh baiknya, terapin dan jadilah semakin seperti Yesus melalui orang-orang tersebut. Dan jangan sampai kita jatuh di berhala. Gitu saja. So, murder your flesh. So, murder your flesh guys. Murder it. Oke. Oke, thank you banget kok Grand. Thank you. Udah mau sharing-sharing. Yoi. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram kita Yes. sanctuary.gski. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan jam 1 siang di YouTube GSKSVP. Bye bye. Bye bye.